Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursabila Hamid dengan NIM 1015612310 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas TP1 semester 3. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Iqbal S.Hum M.Hum. Langsung saja, pertanyaan yang pertama itu, jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Secara bahasa, sejarah berasal dari kata Arab syajarah yang berarti pohon. Dalam makna ini, sejarah menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan suatu hal, seperti cabang dan akar pohon. Selanjutnya, secara istilah, sejarah adalah pengetahuan tentang peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan manusia, termasuk perkembangan masyarakat, politik, budaya, dan ekonomi. Menurut para ahli, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang peradaban manusia, tentang perubahan kondisi dan peristiwa sosial. Sedangkan menurut Herodotus atau Bapak Sejarah, sejarah adalah kajian untuk menceritakan peristiwa masa lalu dengan maksud memahami kejadian-kejadian tersebut. Selanjutnya, soal yang kedua itu, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, kondisi sosial. Mayoritas masyarakat Arab hidup dalam jahiliyah atau kebodohan dengan adat istiadat yang tidak beradab. Banyak terjadi praktik kesukuan yang kuat atau asabiyah, penyembahan berhala, perbudakan, dan pelecehan terhadap perempuan, seperti tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Namun, terdapat beberapa suku yang masih memiliki nilai moral dan menjaga kehormatan. Selanjutnya, kondisi politik. Bangsa Arab terpecah dalam suku-suku yang independen tanpa pemerintahan pusat. Tidak ada sistem pemerintahan yang terorganisir kecuali di kota Mekah di bawah pimpinan kaum Quraisy sebagai penjaga Ka'bah. Hubungan antar suku sering dipenuhi dengan konflik dan peperangan. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, umat Islam mengalami banyak kemajuan. Di antaranya, yang pertama itu administrasi pemerintahan. Pembentukan sistem administrasi baru seperti pencatatan keuangan atau diwan. Penetapan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan Islam. Yang kedua itu ekspansi wilayah. Penaklukan besar-besaran seperti Persia, Mesir, dan Syam menjadikan Islam sebagai kekuatan besar dunia. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Pembangunan kota baru seperti Kufah dan Basra untuk mendukung aktivitas militer dan ekonomi. Selanjutnya, hukum dan keadilan. Menerapkan hukum Islam dengan adil baik untuk muslim maupun non-muslim. Menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan latar belakang terjadinya perang Siffin. Nah, apa itu perang Siffin? Perang ini adalah konflik antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan yang terjadi pada tahun 657 Masehi di Siffin, dekat sungai Eufrat. Latar belakang pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah terbunuhnya Utsman, terjadi perpecahan dalam umat Islam. Muawiyah yang merupakan keluarga Utsman menuntut balas dendam. Selanjutnya, ketidakpuasan terhadap Ali. Beberapa pihak menilai Ali tidak cukup tegas dalam menghukum pembunuh Utsman. Selanjutnya, klaim kekuasaan Muawiyah. Muawiyah memanfaatkan situasi ini untuk mempertahankan kekuasaannya di Syam dan menolak tunduk kepada Ali sebagai khalifah. Konflik akhirnya meledak setelah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai. Pertanyaan yang kelima, jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Umayyah Damaskus.
Pusat kekuasaan berbasis di Damaskus lebih berorientasi pada ekspansi wilayah. Selanjutnya, kebijakan politik menekankan kekuatan militer dan ekspansi seperti ke Spanyol dan Asia Tengah. Selanjutnya, sifat pemerintahan cenderung monarki dan menempatkan orang-orang Arab sebagai prioritas dalam pemerintahan. Dinasti Abbasiyah Baghdad. Pusat kekuasaan berbasis di Baghdad, berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Kebijakan politik lebih inklusif dengan melibatkan non-Arab seperti Persia dalam pemerintahan. Sifat pemerintahan fokus pada pembangunan peradaban seperti mendirikan Baitul Hikmah atau pusat ilmu pengetahuan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.